Yahoo! Kita saat ini ada di Ononiha Podcast. Kita sudah mengundang ya tamu istimewa, saudara Yaaro Gaho SSI MN. Saudara Yaaro Gaho ini asalnya dari Kampung Bagugu. Bagugu, betul. Kecamatan Hibala, Kepulauan Batu gitu ya. Betul. Kepulauan Batu, Hulo Batu, Kabupaten Nias Selatan. Nah, kita memang sengaja mengundang dia karena kita merasa bahwa dia ini bisa memberikan inspirasi ya bagi Ononiha lain yang ada di rumah. Kita pengen tahu ya, ini perjalanan kehidupannya, terutama nih di bidang pendidikan dan pekerjaan. Kok bisa gitu ya dari Kampung Bagugu, ini Kampung Bagugu katanya ini jauh nih dari Jauh banget. 2 jam perjalanan. Dari pusat kecamatan gitu ya. Betul. 2 jam perjalanan. Kemudian kok bisa sampai di kota gitu loh. Nah, ini kita pengen mengetahui apa sih yang menjadi kisahnya selama ini. Betul. Sehingga bisa sampai di pusat kotanya Indonesia gitu. Betul. Iya, gimana itu ceritanya, Oke, saudara? sebelumnya terima kasih ya sudah mengundang saya di podcast Ononiha. Nah, ini sebenarnya kalau di flashback lagi cukup gimana ya? Cukup dalam karena memang kalau dilihat dari Bagugu yang cukup jauh dari pusat kota. Kemudian bisa sejauh ini, kalau saya ceritakan ini panjang banget. Tapi singkatnya begini. Nah, saya lahir di Bagugu, ya. Kemudian pindah di dekatan kantor camat, ya, SD sampai SMA. Ya, Kemudian berarti sekolah dasar, SMP, sampai SD SMA, sampai SMA. Berarti di sana ya? Sana. Kemudian saya melihat teman-teman yang lain itu sekolahnya di Medan, di Padang. Ya, saya langsung berpikir, ya, kenapa saya nggak coba ya di luar Sumatera. Dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk kuliah di Jogja. Pilihannya dulu bukan di Atmajaya ya. Saya dulu pilihannya ya UGM, ya di UI waktu itu. Cuman karena nggak lolos, dulu pengennya itu dokter, pengen polisi dan lain sebagainya ya. Gagal. Saya mengajukan beasiswa di Atmajaya, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ya, jurusan biologi waktu itu. Karena memang kalau kedokteran baru dibuka. Nah, kalau tahun ini kedokteran udah dibuka. Cuman kalau yang biologi udah lama tapi. Dan saya mengajukan beasiswa tersebut ternyata gagal. Nah, di PSSB waktu itu. Nah, kemudian saya mencoba lagi. Saya memang dari awal saya nggak suka nyerah ya. Akhirnya saya mencoba lagi dan puji Tuhan, tepatnya awal-awal Agustus kalau nggak salah diumumkan ya nama saya lolos beasiswa bidik misi. Nah, bidik misi ini sendiri ya ini di zaman Jokowi KIP ya, di zamannya SBY namanya bidik misi. Nah, kalau di sekarang sih masih diturun sama Prabowo ya, KIPK ya. Nah, jadi cukup membantu waktu itu. Nah, kemudian setelah lulus, ya saya balik ke Jakarta, kebetulan ada keluarga, ya saya coba kerja di, ya puji Tuhan ada yang menerima saya waktu itu di perusahaan media. Dan seiring waktu saya melihat bahwa kalau begini-begini saja sampai 2020 ke 2023 kalau saya berpikir kok begini-begini aja gitu ya. Akhirnya saya coba kuliah lagi nih. Ambil S2 lagi Bang Efren, betul. Ambil S2 Magister Manajemen. Di sana sih sebenarnya kalau manajemen itu ada 2 ya, 4 ya. Operasional, keuangan, SDM dan marketing. Nah, saya pilih mix waktu itu Bang Efren. Namanya manajemen marketing dan manajemen SDM. Saya mix. Cuman kalau tesisnya waktu itu judulnya memang lebih ke marketing. Nah,
Akhirnya saya lulus nih. Saya lulus bulan Juli itu sidang akhir tesis. Kemudian saya diwisuda bulan Oktober. Dan puji Tuhannya ya, ini bukan sebuah kebetulan, ini memang karena memang niat yang baik. Puji Tuhan saya predikat cum laude. Oh, cum laude. Nah, lulusan ya puji Tuhan lah, karena tadi ya niat hati ya. Dan kemudian untuk pekerjaan sendiri ya Bang Efrem, saya dari 2023 ya 2020 sampai 2025 saya masih kerja di media. Oke. Ini apa ya? Sebuah pencapaian yang luar biasa ya. Betul. Dari kampung kemudian bisa sampai di sini, kuliah S1, kuliah S2, bahkan lulus dengan predikat cum laude. Itu predikat cum laude itu artinya dengan pujian ya. Betul. Dengan pujian. Memang sih bayangannya orang bilang bahwa kok dari biologi ke manajemen kok beda banget ya. Ya, teman-teman ya harus tahu ya. Ya sebenarnya gini. S1 biologi mau kimia dan lain sebagainya. Ya teman-teman saya kebetulan di S2 ini banyak ya, ada yang dokter, ada yang dari filsafat dan lain sebagainya. Mereka ngambil manajemen. Tujuannya sih bukan karena nggak linear ya, bukan. Tapi mereka tuh pengen beradaptasi dengan hal baru. Oke. Karena seiring waktu ini ada AI, ada ini, jadi mereka mencoba ya menyesuaikan, mengupgradekan diri. Oke. Ya puji Tuhan sekarang udah lulus, jadi tahu lah ternyata manfaatnya luar biasa. Jadi memang yang mungkin ngambil manajemen, magister manajemen, oke sih. Oke, ya mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi teman-teman yang lain ya, yang masih kuliah S1, kemudian ingin lanjut lagi, ya tetap semangat belajarnya supaya bisa dapat predikat cum laude juga. Amin. Mudah-mudahan itu juga jadi satu kebanggaan bagi kita sendiri, dan ya itu akan menjadi kebanggaan bagi keluarga juga gitu. Nah, oke, teman-teman. Kita mau tanya nih gitu ya, karena beberapa informasi yang saya dapat ternyata si saudara kita Yarogao ini ternyata dalam pekerjaan juga lumayan sukses ya gitu ya. Lumayan sukses. Katanya dia udah punya rumah di sini. Nah, ini luar biasa ini. Luar biasa. Udah punya rumah sendiri. Dan dibelinya langsung cash tunai gitu. Tunai. Oke, itu luar biasa ya. Artinya bukan hanya dari segi pendidikan, betul. Tetapi juga dari pekerjaan ada hasilnya gitu ya. Betul. Itu gimana itu? Kok bisa masih muda begini udah punya rumah aja di sini gitu? Gimana itu? Oke, jadi begini Bang Efren, kita ini bukan pewaris ya, kita ini perintis. Jadi sejak waktu COVID, waktu itu kita masih ngontrak masih ngontrak lah di Kalideres. Hanya saya mengambil keputusan ya dengan hidup yang begitu berat. Saya mengambil keputusan saya mau mewujudkan 10 mimpi. Ya. Salah satunya saya mau punya rumah sebelum umur 30 tahun. Dan puji Tuhan Bang Efrem, ya karena niat yang baik ya Tuhan wujudkan. Nah, itu memang kalau orang mungkin kalau saya gini nih, saya punya manajemen keuangan sendiri nih. Nah, saya punya gaji 5 juta misalnya. Nah, ini saya pakai 2 juta, 3 jutanya saya investasi. Investasi dalam arti apa? Saya beli emas. Nah, jadi kalau maaf ya, anak-anak muda sekarang itu dapat gaji 5 juta habis 1 hari atau belum 1 bulan udah habis. Kalau saya nggak mikir sampai ke sana, saya mikir gini, 3 juta tabung beli emas, fokus terus tuh. Konsisten. Nah, 2 jutanya saya saya pakailah buat kebutuhan sehari-hari gitu. Dan akhirnya terkumpul lah selama 5 tahun terakhir, ya 5 tahun ini terkumpul hampir 250 juta. Itu penjualan emas ya, penjualan emas 250 juta. Dan akhirnya tadi seperti itu saya bisa beli rumah. Gitu. Berarti memang menurut saya bukan hanya pintar dalam pendidikan, tapi juga pintar mengelola uang. Betul. Nah, ini luar biasa ya.
Artinya kalau punya pendapatan, punya uang, ya jangan langsung dihabisin. Betul. Kalau bisa ditabung gitu ya, Nah, ditabung dalam bentuk emas, dan itu bisa menjadi investasi di masa depan. Betul. Seperti saudara kita Yaro, udah beli emas, habis itu karena, wah kayaknya udah cukup nih. Emas, ada uang, lalu beli rumah. Betul. Jadi bukan hanya emas, Bang Efem. Jadi 250 juta itu emas kemudian selebihnya itu arisan. Jadi saya ada arisan juga. Kemarin terakhir jujur aja saya ikut arisan hampir 10. Jadi mana ya? Saya pikirnya ini bukan hanya investasi biasa sih. Kalau kita benar-benar niat itu pasti akan ada jalannya. Ya mungkin gajinya 5 juta tadi ya. Saya nyari solusi lain nih, Bang Efem. Ya saya bagaimana caranya pendapatan nambah nih. Oke. Ya, puji Tuhan saya masuk arisan sini, arisan sana, dan ya tadi saya bisa beli rumah ya cash 500 juta. Oke. Cash ya? Cash. Oke. Itu real. Itu luar biasa ya teman-teman. Itu mudah-mudahan juga ini jadi semangat bagi teman-teman, inspirasi bagi teman-teman yang mungkin ada di kota gitu ya. Yang saat ini mungkin lagi berjuang di pendidikan maupun pekerjaan. Ya, supaya apapun yang dicita-citakan, misalnya rumah, itu bisa tercapai dengan kita nabung gitu.